Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala al-musannif bab al-ghusl wa hukmil junub, bab hukum mandi dan hukum orang yang junub. Mandi di sini mandi janabah dan hukum orang yang junub. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Al-ma' minal ma'." Rawahu Muslim. Kewajiban mandi itu dikarenakan keluarnya air. Al-ma' di situ adalah mandi. Ma' yang pertama mandi. Al-ma' kedua keluarnya sperma. Wa asluhu fil Bukhari. Asal hadis ini disebutkan dalam Bukhari. Hadithu Abi Sa'id rawahu Muslim. Amma qauluhu wa asluhu fil Bukhari ay annal qissa allati li ajliha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ma' minal ma' mawjuda kadzalika fil Bukhari wa ammal lafdzul madhkur huna fanfarada bihi Muslim. Adapun ungkapan Al-Hafidz Ibnu Hajar yang menyebutkan asal hadis ini dalam Bukhari, maksudnya kisah yang menyebabkan Rasulullah SAW mengucapkan ucapan ini itu ada dalam Sahih Bukhari. Adapun lafaz ini ada dalam Sahih Muslim. Difahami? Jadi kisah yang menyebabkan Rasul, namanya asbabul wurud, sebab datangnya ucapan Rasul ini, kisahnya disebutkan dalam Sahih Bukhari. Adapun lafaz hadis ini disebutkan dalam Sahih Muslim. Fiqhul hadis, mas'alatul ula khurujul mani bi syahwatin. Masalah yang pertama, keluarnya mani dengan sebab syahwat. La khilafa baina ahli ilmi annal mani idza kharaja minar rajuli awil mar'ati bi syahwatin walau bidunil jima' anna fihi al-ghusl. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama bahwasannya mani apabila keluar dari seorang laki-laki atau seorang wanita dengan sebab syahwat meskipun tanpa disebabkan jima', ya, maka kewajiban bagi orang tersebut adalah mandi. Apabila keluar mani, keluar sperma dari laki-laki atau perempuan dengan sebab syahwat, meskipun bukan karena jima, hubungan badan, maka punya kewajiban untuk mandi. Faqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-ma'u minal ma'. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan mandi itu disebabkan keluarnya sperma. Ai yalzam istikhdamal ma' inda wujudi hadzal ma' wa huwal mani. Maksudnya apa? Wajib harus menggunakan air, yaitu mandi, tatkala didapati keluarnya sperma. Jelas? Itu yang dimaksud dalam hadis ini. Intinya, apabila keluar sperma dengan sebab syahwat, maka wajib bagi dia untuk mandi. Bisa jadi dengan sebab hubungan badan, bisa jadi karena adanya mimpi, atau yang semisalnya karena dorongan-dorongan syahwat. Maka wajib bagi dia untuk mandi. Al-mas'alatu tsaniyah, masalah yang kedua, khurujul ma' marratan tsaniyatan ba'dal ghusli. Keluarnya sperma, keluarnya mani untuk kali yang berikutnya setelah melakukan mandi janabah. Setelah seseorang mandi janabah, tiba-tiba keluar spermanya dia. Jawabannya, idza kharajal mani minasyakhsi bijima'in aw ghairihi thumma ightasala wa ba'da fatratin yasira kharaja minhu marrah tsaniyah fal yalzamuhu al-ghuslu marrah tsaniyah am la. Yaitu permasalahannya, apabila keluar mani sperma dari seseorang dengan sebab jima atau yang semisalnya, kemudian dia mandi, setelah beberapa saat keluar lagi mani tersebut, apakah harus bagi dia mandi lagi untuk yang kedua kalinya? Fihi khilafun bainal ulama. Ada khilaf di kalangan para ulama. Mazhab Syafi'i wa riwayah li Ahmad yajibu alaihi al-ghusl marrah tsaniyah li'annahu kharaja min syahwatin wa li umumi qawlihi sallallahu alaihi wasallam al-ma' minal ma'.
menurut mazhab Imam Syafi'i dan salah satu pendapat dari pendapat Imam Ahmad, mereka mengatakan wajib mandi yang kedua kalinya juga, dikarenakan telah keluar mani tersebut dengan sebab syahwat, dan juga berdasarkan keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mandi itu wajib dengan sebab keluar sperma. Nah, ini keluar spermanya, maka wajib mandi. Wa madzhabul Malikiyah wal masyhur 'indal Hanabilah. Menurut mazhab Malikiyah dan pendapat yang masyhur di kalangan mazhab Hanbali, annahu la yalzamu al-ghuslu marra tsaniyah. Menurut mereka tidak wajib mandi yang keduanya. Kenapa? Wa dzalika li annal mani wahid. Wasabab wahid, karena maninya satu, sebabnya satu. Fayakfi ghuslu wahidin, cukup mandinya sekali saja. Wa talabul ghusli aktsar min dzalika yahtaj li dalilin, menuntut mandi lebih dari sekali itu butuh kepada dalil. Contoh misalkan wandi, antum mimpi basah, wajib mandi? Tidak wajib mandi. Udah mandi, udah pakai anduk, pas dilihat kok keluar netes maninya, apakah perlu antum mandi lagi? Ya. Nah, menurut pendapat Syafi'iyah dan Hanbali, salah satu pendapat Imam Ahmad bilang apa? Wajib mandi. Namun menurut Malikiyah dan yang masyhur menurut mazhab Hanbali, itu tidak perlu mandi. Lakinnahu yatawadda, akan tetapi cukup bagi antum berwudu saja, bersihkan antum berwudu. Kenapa? Li'annahu yantaqid al-wudu bisababi khuruji, karena wudu itu batal dengan sebab keluarnya segala sesuatu min kharij min sabilain, ya enggak? Al-kharij min sabilain. Terkala ada yang keluar dari dua jalan, batal. Mau keluar itu batu, mau keluar sperma, mau keluar air, mau keluar batal. Kama law kharajal madhi awil wadi wa huwal arjah. Sebagaimana terkala keluar madhi atau madi, wadi atau yang semisalnya, dan itu pendapat yang rajih. Keluarnya segala sesuatu dari kemaluan maka membatalkan wudu. Difahami? Sehingga Syekh Taufik lebih condong ke pendapat yang menyatakan apa? Tidak perlu mandi janabah lagi. Difahami? Kenapa? Karena sudah selesai. Sebabnya tadi sudah. Ya. Udah antum mandikan, udah terangkat hadasnya. Jelas? Nah, sekarang permasalahan berikutnya, ikhwan. Al-mas'alah ats-tsalitsah, masalah berikutnya. Khurujul mani bi ghairi syahwatin. Keluarnya mani dengan tanpa syahwat. Kalau tadi dengan sebab syahwat, jelas. Kalau dengan sebab syahwat itu ada tekanan, tembakan, itu syahwat. Nah, kalau tanpa syahwat gimana? Bisa babi maradin au burdin au darbatin au nahwiha. Dengan sebab karena sakit, karena dingin, karena adanya tekanan, pukulan atau yang semisalnya. Wa huwa khuruj ala khilafil mu'tad, yaitu keluarnya mani menyelisih kebiasaan. Fal mu'tad annahu yakhruj bisababi syahwat. Yang normal kebiasaannya mani itu keluar dengan sebab syahwat. Kalau ini keluar dengan sendirinya, bocor, kelepnya udah bocor. Wa qad ikhtalafa ulama fi wujubil ghusli bisababihi. Ada ikhtilaf di kalangan para ulama tentang kewajiban mandi dengan sebab sakit atau dingin atau yang semisalnya tadi. Fadhahaba Syafi'iyyah wa Dhahiriyyah ila wujubil ghusli fi hadhil halah. Kewajiban ulama Syafi'iyah dan Dhahiriyah akan wajibnya mandi pada kondisi yang seperti ini. Di umumi hadis, berdasarkan keumuman hadis, al-ma minal ma, air mandi janabah itu wajib kalau disebabnya keluarnya air sperma. Falaisa fi at-tafriq bainal kharij bi syahwatin aw bi ghairi syahwah. Ini hadis tidak membedakan keluarnya dengan sebab syahwat ataupun tanpa syahwat. Ya apa tidak? Kan umum. Rasul mengatakan al-ma' minal ma'. Jelas? Itu pendapat siapa? Syafi'iyah dan Dhahiriyah. Makanya tadi ulama Syafi'iyah mengatakan apa? Kalau sudah mandi janabah, keluar lagi spermanya, tetap mandi. Ya enggak? Karena patokannya adalah keluar sperma. Wa dhahaba jumhurul ulama ila adami wujubil ghusli fayakfi al-wudu. Jumhur mengatakan tidak wajib mandi, cukup berwudu saja. Wa daliluhum, dalil jumhur al-awwal ma rawahu Ahmad wa ghairuhu an Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu qala. Berdasarkan riwayat Ahmad dan yang semisalnya dari Ali bin Abi Thalib,
Rasulullah SAW beliau mengatakan, "Idza khadzafta faghtasil minal janabah wa idza lam takun khadzifan fala taghtasil wa huwa haditsun hasan." Apabila engkau menembak, maka mandilah engkau dari mandi janabah tersebut. Wa idza lam takun khadzifan, kalau engkau tidak nembak, maka enggak perlu mandi. Al-khadzaf itu khurujul ma biquwwatin wa tadaqquqin. Keluarnya air mani tadi dengan kuat, tekanan, tes, tembakan. Nah, itu tadi. Maksudnya kalau mani engkau tadi keluarnya dengan tekanan, tembakan, ya, maka wajib mandi. Kalau tidak ada tekanan tembakan, wa hadza la yakunu illa ma'asyahwah. Yang namanya tembakan tadi tidak mungkin melainkan dengan syahwat. Ya. Tapi kalau tiba-tiba keluar dengan sendirinya tanpa ada tembakan, maka itu mungkin penyakit gitu ya. Alasan yang kedua, alasan jumhur, ats-tsani annal iktisal minal mani yakunu inda khurujihi al-mu'tad al-ma'ruf wa khurujul mani al-mu'tad al-ma'ruf huwa alladhi yakunu bi syahwatin. Ya. Kata jumhur, mandi dengan sebab keluarnya mani tadi tatkala itu terjadi ketika sudah mu'tad ma'ruf, kebiasaan yang ma'rufnya, ya. Dan keluarnya mani yang mu'tad yang ma'ruf itu tadi, yang sudah menjadi kebiasaannya, biasanya dengan syahwat. Perintah Rasul untuk mandi tadi, kalau maninya keluar dengan kebiasaan yang ma'ruf, yaitu dengan syahwat. Adapun tidak ma'ruf dengan syahwat, maka tidak wajib mandi katanya jumhur. Ya. Itulah makna sabda Rasul, al-ma' minal ma'. Wajib mandi karena keluar sperma, yaitu keluar sperma dengan sebab apa? Syahwat. Wa amal khuruj an-nadir, adapun keluar tanpa syahwat, fala ya'khudh hukmal mu'tad al-ma'ruf, maka keluar yang tidak normal itu tidak mengambil hukum yang sudah menjadi kebiasaan yang ma'ruf. Wa inna ma huwa ala khilafihi, itu yang justru sebaliknya. Fa ya'khudh hukma ghairihi ka hukmil madhi wa hadzal qaul huwal asah wallahu alam. Maka dia yang seperti ini malah sebaliknya, dia mengambil hukum yang lain seperti hukum madhi, dan ini adalah pendapat yang sahih. Jadi Syekh Taufik Al-Ba'dani hafizahullah ta'ala lebih merojikan bahwasanya mani itu wajib mandi janabah kalau keluarnya dengan syahwat. Kalau keluarnya tidak dengan syahwat, maka tidak wajib mandi. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Naktafi bihadzal qadar. Tolong ya ikhwan yang belum punya kitab ini, antum berejo. Ya. Apa ngeprint atau fotokopi, jangan tidak punya kitab sama sekali, ya. Naktafi bihadzal qadar.